dibawakan oleh Bapak Hermani yang kebetulan sudah hadir di tengah kita. Pada Bapak Hermani Wahab, kami persilakan. Jadi lanjut aja. Jadi sebelum saya mulai, jadi saya akan mengantarkan dulu ya apa sih sebenarnya kenapa kita harus kerja dengan urusan kebencanaan. Saat sekarang ini memang kita kan sedang lagi di dalam proses situasi wabah pandemi COVID-19. Nah, jadi banyak hal-hal yang mungkin saat sekarang ini kita harus lakukan, harus kita kerjakan. Bahwa hal-hal yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal di unit kerja ini sebetulnya secara umum sama harus dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan dari BNPB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa tercapai dari masing-masing unit kerja, sehingga kegiatan-kegiatan yang ditetapkan di unit kerja tentu saja harus melihat dan disesuaikan dan mengarah yang sama kepada tujuan-tujuan organisasi atau tujuan BNPB yang sudah ditetapkan. Bahkan sebelum hari ini sudah jadi, besok baru diminta gitu. Ya itu yang menurut saya hal yang perlu diperbaiki sistem tersebut, Pak. Terima kasih. Jadi dari kami sebetulnya juga melihat ini, tolong jadi perencana ini juga harus melihat jadwal penyusunan rencana kerja dan anggaran ini dari prosesnya dari Bappenas sampai dari Kementerian Keuangan sampai kita sendiri. Jadi kita tidak bisa menunggu lagi Biro Perencanaan menyampaikan kepada kita untuk segera menyusun rencana. Jadi kalau kita BNPB punya ditempatkan JFT perencana di masing-masing unit pun akan lebih membantu. Apakah memang strategi level kita belum sinergi untuk menyatakan bahwa ini loh kita mau melakukan ini. Jadi yang di bawahnya nggak kalang kabut terus. Rasanya yang di bawahnya kalang kabut karena kita kebingungan arah itu, Pak. Itu mungkin. Perlu kita siapkan lah apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan tapi rasanya belum tanda tangani. Kalau kita ingin membangun koordinasi dengan orang, mengkoordinasikan orang, KL dan sebagainya, sampai ke daerah dan sebagainya, tanpa kita pernah berkoordinasi secara internal, itu impossible. Sehingga saya yakin semua tahu bahwa fase bencana itu pra-bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan recovery itu semuanya engage. Itu teknis. Yang non teknis mungkin katakanlah Itama. Saya kira Itama punya peran untuk mendorong ini, apakah melalui Ibu Itama, Guru Komunikasi dan Kepala. Benar bahwa memang dinamika penanggulangan bencana ini memaksa pimpinan untuk mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak direncanakan di awal. Dan jadi kemarin sudah ada beberapa kasus, jadi walaupun kita melaksanakan kebijakan-kebijakan ditetapkan secara lisan oleh pimpinan, kita harus siapkan tertulisnya, gitu Pak. Jadi kami mendorong kemarin, misalnya unit kerja meminta, kan biasanya yang terkait dengan pengajuan pembayaran sekarang sudah lewat Inspektorat Utama semua nih Pak, jadi pengendaliannya bisa kita lakukan di awal. Jadi kita minta unit kerja mana ini tertulisnya, nggak ada Pak, lisan. Ya udah buatan draftnya, tolong draftkan gitu kan, bahwa secara tertulis bahwa pimpinan menginstruksikan kegiatan tersebut, jadi kebijakan yang harus dilaksanakan. Secara hukumnya gitu ya, berkaitan dengan masa pandemi ini kan Kementerian Keuangan telah menerbitkan SE nomor 5 tentang bantuan terkait penanganan penyebaran COVID. Terus ada SE nomor 5 tentang implementasi SE nomor 5 dan peraturan SE nomor 31 gitu terkait penyampaian SPM ke KPPN pada masa pandemi COVID-19. Jadi untuk kaitannya dengan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran belanja yang dibebankan selama masa darurat, itu kan sudah diterbitkan surat edaran nomor 9 tentang
penegasan biaya belanja yang dapat dibebankan darurat COVID-19. Ya. Tujuan daripada surat edaran ini adalah mewujudkan laporan dalam 14 pakar anggaran pendapatan belanja di luar BPJP serta memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh unit kerja BPJP dan mendukung pelaksanaan pelaksanaan tugas. Bisa nggak ya Pak, pembayarannya itu tidak sesuai tanggal, maksudnya setelah kegiatan bisa tidak Pak? Dengan nilai nominal uang kita transfer atau pembelian pulsa, itu Pak yang pertama. Dan yang kedua mengenai pembayaran narasumber, bisa nggak Pak untuk peng-SPJ-nya itu kita lampirkan resi bukti transfernya aja gitu Pak, jadi nggak perlu tanda tangan langsung di kwitansi. Harus pertama kali dilihat alokasi anggarannya ada nggak yang disesuaikan dengan akun yang disambung di 308 tadi itu. Nah kemudian saya coba masuk ke yang kedua dulu. Untuk biaya narasumber, karena memang kondisi sekarang seperti kita semua ketahui bahwa pegawai pun ada yang WFH, ada yang WFO, kemudian untuk tatap muka juga tidak memungkinkan. Nah ini terkait dengan narasumber, sebetulnya gini, secara sistem dan prosedur untuk pertanggungjawaban anggaran itu tidak ada perubahan secara ketentuan. Artinya pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan di satuan kerja itu harus sama seperti pertanggungjawaban yang biasa dilakukan pada saat normal. Artinya semua bukti-bukti kwitansi dan pendukung bukti pengeluaran itu harus ada, harus lengkap gitu kan setidaknya. Yang ingin saya mau tanyakan adalah, bisa tidak Pak peserta pelatihan yang kemarin itu kita berikan seperti keadaan normal Pak. Jadi uang makan kita berikan, seminar kit juga, dan uang harian gitu Pak. Bisa tidak Pak kalau kita anggap itu sebagai kondisi normal namun pelatihannya melalui e-learning Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Kalau disesuai dengan surat edarannya pulsa atau paket data, jadi bukan uang. Ya sama juga dengan yang apa itu, yang apa WFO itu ya di kantor itu, bahkan dia dapat makan, itu juga bukan uang makan, tapi bentuknya makan.